Oke, halo kelas. Sebelumnya kita udah belajar tentang HTML dan sekarang kita akan belajar tentang CSS atau Cascading Style Sheets. Oke, yang pertama apa sih itu CSS? CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheets. Jadi, CSS digunakan untuk mengontrol tampilan dan gaya elemen-elemen HTML. Jadi intinya CSS itu untuk styling, untuk mengubah gaya gitu ya dari elemen-elemen HTML untuk mempercantik gitu atau untuk memperindah website gitu. Nah, CSS itu eh, dipisahkan dari struktur HTML gitu ya agar lebih clean code. Jadi HTML ada di file sendiri, CSS itu juga ada di file sendiri, atau bisa juga sih di file yang sama, cuman agar lebih clean code kita nanti bakal implementasi di berbeda file ya. Jadi punya HTML ada di .html dan juga ada .css extension. Oke, website structure analogy. Udah kita jelasin di chapter sebelum-sebelumnya tentang analogi dari website structure. Jadi HTML itu sebagai skeleton atau tulang dan CSS ini sebagai skinnya atau yang memperindah manusia gitu. Ada rambut gitu ya dengan berbagai warnanya gitu, ada kulit juga berbagai warnanya. Jadi jika dianalogikan CSS itu sama seperti skin atau kulit yang ada di kita gitu ya. Kita punya kulit bisa di apa ya, bisa dirawat gitu, bisa diperindah dengan memakai bedak gitu ya. Bedak dari Wardah atau skincare dari MS Glow gitu. Sama CSS juga bisa kita perindah gitu website kita dengan menggunakan apa? Dengan menambahkan entah warna, entah background color, entah itu ada border atau garisnya. Sama di skin juga kan biar alis kita lebih indah gitu ya kalau cewek gitu biasanya. Itu pakai pensil alis gitu kan, digarisin. Ya analoginya persis lah, mirip-mirip lah sama kayak skin atau kulit. Jadi bisa memperindah website gitu. Oke, ini CSS sintaks ya. Ini ada selektor, dia memilih atau menyelek atau memilih daripada elemen ataupun kelas ataupun ID. Contohnya di sini selektornya adalah H1. Jadi dia akan mengatur tampilan atau gaya dari elemen H1 ya, header 1. Nah, terus ada deklarasinya. Ada property dan value. Nah, property ini yang nanti mengatur em, gayanya ya. Kayak misal di sini ada color, jadi nanti H1 ini diubah colornya menjadi blue. Karena kenapa blue atau biru? Karena value-nya di sini blue. Terus juga dia bisa propertinya itu bisa lebih dari satu ya. Bisa juga ada ditambahin font size juga di sini. Jadi elemen H1 font size-nya atau ukuran size atau ukuran dari fontnya itu atau ukuran teksnya itu 12 pixel. Kenapa 12 pixel? Karena di sini value-nya adalah 12 pixel. Oke, terus pemilihan elemen atau selektor CSS ya. Menggunakan selektor CSS untuk memilih elemen yang ingin diubah tampilannya. Contohnya tadi sebelumnya ya, H1 gitu. Kita memilih H1 untuk diubah gayanya gitu. Kemudian selektor ini berdasarkan elemen, kelas, ID, atribut, dan lainnya. Elemen ini contohnya tadi sebelumnya H1. Nah, ini menggunakan selektor elemen gitu. Bisa juga kita menggunakan selektor dari kelas ataupun ID dan lainnya. Oke, ini contoh dari CSS selectors. Ada ini contoh dari ID, misal di elemen HTML kita mempunyai ID first name gitu ya. Ya, berarti kita di selektor CSS-nya menggunakan pagar first name gitu. Terus kalau kelas itu dia pakai dot intro. Misal kita punya kelas intro, terus kita mau ngasih gaya atau CSS, nah kita deklarasikan dot intro gitu ya. Terus elemen dia langsung aja panggil elemennya. Nah, kemudian
elemen dot class. Jadi ada kelas di dalam elemen gitu. Nah, dia dipanggilnya itu p titik intro gitu ya. Jadi selektor tolong panggilkan kelas intro yang ada di dalam elemen p gitu ya cara bacanya. Nah, selain itu juga ada bintang. Nah, bintang ini adalah untuk memilih semua dari semua elemen ya. Jadi misal kita punya elemen div, punya elemen p di file HTML kita ya. Ada elemen img. Nah, dengan bintang ini kita memilih ya si elemen itu, elemen div, elemen p, elemen img, pokoknya yang ada di dalam file atau ada di dalam struktur HTML, semuanya dipilih dengan bintang. Kemudian ada memilih atau menselect dari elemen yang kita inputkan lebih dari satu gitu ya. Misal di sini div sama p. Berarti kita akan mengubah gaya dari div sama p gitu. Nah, ini contohnya nih. Contoh pengimplementasian dari CSS selectors. Ini untuk ID, first name, pakai pagar, untuk kelas pakai titik, untuk elemen tinggal panggil elemennya, elemen apa. Kemudian ini eh, kelas di dalam elemen. Kemudian ini memanggil semuanya, semua elemen, dan ini memanggil lebih dari satu elemen, dipisahkan dengan koma. Kemudian properti, ya properti pada CSS yang nantinya bakal diisi di dalam kurawal ini ya, isi properti dan value. Nah, properti pada CSS adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada bagian atau karakteristik yang dapat diatur atau dimodifikasi dalam sebuah aturan CSS. Properti ini juga mengontrol berbagai aspek tampilan, ya. Jadi untuk mengontrol berbagai aspek tampilan. Nah, ini contohnya yang di bawah color. Nah, ini sebagai properti. Terus juga font size juga sebagai properti. Kemudian ini contoh dari beberapa properti pada CSS. Ada color untuk mengganti warna teks. Misal di sini P kita kasih properti color terus value-nya red, berarti outputnya teksnya bakal berubah menjadi warna red atau merah gitu. Terus font size 24 pixel, berarti dia mengubah teksnya ukurannya menjadi 24 pixel. Jadi lebih gede gitu. Kemudian background color untuk mengubah eh, warna warna belakang gitu ya, warna background. Dia bisa diisi value-nya dengan hexadesimal ataupun RGB ataupun juga langsung dengan warnanya gitu ya, dengan string warnanya. Misal di sini menggunakan hexadesimal ya, F0 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 atau abu-abu ya ini. Nah, jadi outputnya adalah dia akan keluarannya adalah background color atau warna belakang itu menjadi abu-abu. Nah, terus margin. Margin ini adalah untuk mengatur jarak atau ruang di sekitar elemen. 10, misal di sini margin 10 pixel, nah berarti misal di sini paragraf, ada paragraf, elemennya P, dia mempunyai margin 10 pixel di tiap sisinya gitu ya. Kemudian padding. Padding ini mengatur jarak atau ruang di sekitar konten dalam sebuah elemen, ya. Jadi dia ini memberikan ruang tambahan gitu ya di antara konten elemen dan tepi elemen itu sendiri. Contohnya ini di bawah padding 10 pixel. Nah, dia bakal ngasih ruang 10 pixel di tiap sisi-sisinya. Kemudian border. Border ini untuk mengatur garis atau batas di sekitar elemen. Jadi dia di sisi-sisinya jadi bakal ada garisnya. Nah, dia tuh karakteristiknya itu eh, tulis size-nya dulu, yaitu 1 pixel atau tebal dari garisnya, kemudian tipenya solid, ini tipenya, kemudian warna ya. Size atau ketebalan, tipenya sama warna. Itu umumnya ya, yang paling basic ya. Nah, outputnya misal di sini inputnya 1 pixel solid, warnanya 000 atau putih. Nah, outputnya bakal 000 itu nilai dari hitam ya. Terus outputnya bakal punya border atau garis berwarna hitam dan tipenya solid dan
ketebalan 1 pixel gitu. Oke, Kak mau contohnya gitu langsung ke codingannya karena nggak ngerti gitu ya kalau misal cuma teori doang. Oke, kita akan praktekin ya contoh di codingannya. Misal kita sebelumnya udah buat folder project HTML ya. Ini kita ubah aja jadi project aja. Kita ubah jadi project aja, terus kita tambahin di sini project HTML. Nah, ini kita masukin ke sini ke project HTML dan kita nambah folder baru yaitu project CSS. Nah, di project CSS ini kita bakal bermain-main dengan CSS kita gitu. Kita buat file baru, misal di sini belajar css.html. Nah, di sini udah langsung keluar struktur basic dari HTML. Kita kasih title ini belajar CSS. Kita open. Nah, belum ada kontennya ya. Masih blank, masih putih. Baru ada titelnya aja di sini belajar CSS. Kenapa di sini blank? Karena kita belum ngasih konten di dalam body ini gitu ya. Misal kita di sini mempunyai satu gitu. Lorem 5. Ini contoh aja ya. Nah, si lorem ipsum dan si tamat. Terus kita mengasih paragraf sebanyak 40 kata. Terus oke, kita bakal implementasi ini ya, color dan properti lainnya. Kita tambahin dulu karena kita mau menambahkan styling atau gaya atau CSS, jadi kita harus nambah di sini file CSS dengan penamaan yang sama gitu ya. Cuman beda di ekstensinya aja. CSS. Nah, kita pertama mau nyontohin selektor menggunakan elemen gitu ya. Atau H1P ini ya. Jadi kita mau ngubah H1. Nah, jadi kita panggil selektor H1, terus kita kasih color, warnanya merah gitu, red. Jadi ini adalah selektor, tolong panggilkan elemen H1 dan ubah colornya menjadi red atau warna teksnya menjadi merah gitu ya. Artinya ini dong, karena ini H1. Nah, coba kita lihat, kita refresh. Nah, belum merah nih ya, masih hitam gitu. Kenapa? Padahal di sini udah red nih. Karena belum kita import file CSS-nya. Jadi kita harus import dulu file CSS-nya di dalam HTML, di structure HTML di dalam head. Nah, kayak gini ya, link, filenya harus style sheet. Nah, hrefnya ini kita isi pakai sumber dari file CSS kita, yaitu belajar css.css. Ekstensinya harus CSS ya. Nah, coba kita refresh. Nah, merah nih, ya kan? Itu kalau pakai H1 gitu ya, pakai elemen selektornya. Misal di sini kita tambahin ID, ya, judul. Nah, gimana kalau misal kita pakai ID gitu, nggak pakai selektornya, pakai ID, bukan pakai elemen. Ini kita hapus dulu, kita refresh. Nah, ini hitam ya. Gimana kalau kita ubah stylingnya, CSS-nya, menggunakan ID selektornya, bukan elemen. ID judul. Nah, kalau ID itu ingat ya, pakai pagar judul, kita ubah colornya red. Kita refresh. Nah, sama aja ya. Jadi bisa pakai elemen, bisa pakai ID, juga bisa pakai kelas. Nah, kelas. Kita ubah ya ID-nya jadi kelas. Nah, ini jadi item. Kenapa? Karena CSS-nya juga nggak kita ubah ininya ya, apa namanya? Penamaan selektornya. Ini pagar itu untuk ID dan kalau kelas itu pakai titik ya. Kalau kelas pakai titik. Nah, udah berubah tuh.
Nah, ini kelas. Nah, terus kita mau ubah juga font size gitu ya. Font size. Misal kita ubah paragraf ini font size-nya jadi lebih besar gitu ya. Kita kasih di sini kelas paragraf. Oke, kelas paragraf eh, titik ya. Ingat ya kalau kelas itu titik paragraf. Terus font size kita mau ubah jadi 100 pixel gitu. Wah, gede banget gitu ya. Wah, gede banget gitu. Gedean ya. Tapi intinya ya berfungsi gitu. Font size ini gitu. 100 pixel. Tapi karena kegedean kita ubah jadi mungkin 30 pixel aja gitu. Nah, sip 30 pixel. Kemudian apa lagi? Background color. Oke, kita mau tambahin background color di paragraf gitu. Jadi di paragraf ini ada warna latar belakangnya ya. Warnanya apa? Misal kita mau kasih heksadesimal gitu ya. Kita bisa googling sih heksadesimal color di sini untuk kita generate dari nilai heksadesimal dari warna ya. Misal kita warnanya mau biru gitu ya. Mau biru. Nah, kita tinggal copy paste nilai heksadesimalnya. Di sini kita tambahin pagar untuk nilai heksadesimal. Nah, jadi itu warna biru tuh. Oke, terus margin. Margin. Nah, di sini kan apa ya? Dia margin itu untuk mengubah jarak ya. Jadi misal di sini jaraknya 0 nih, marginnya 0 nih. Ya, marginnya 0. Kita mau tambahin margin di sini. Marginnya 10 pixel. Nah, dia bakal berubah nih. Nah, dia berubah marginnya atau jaraknya. Jadi ada jarak sedikit tuh, 10 pixel. Ya. Sebelumnya dia di sini. Terus pas dikasih margin, jadi ada jarak sedikit antara sisi paling kiri dan juga ke paragraf ini. Begitu juga di sisi kanan gitu ya. Jadi ada marginnya atau jaraknya. Kemudian apalagi padding. Oke, padding. Padding juga sama untuk jarak, cuman dia jarak di dalam elemennya ya. Nah, jadi dia ada jarak di dalam elemen tersebut sebanyak 20 pixel karena kita mengatur 20 pixel. Nah, kemudian border atau garis atau batas di sekitar elemen. Mau kita kasih garis nih atau border di paragrafnya. Kita kasih 1 pixel, ukuran ketebalannya, tipenya solid, dan warnanya adalah misal kita mau kasih warna apa ya, oranye gitu. Kita kasih warna oranye. Sip. Nah, ada border sedikit orange 1 pixel. Karena kurang kelihatan, coba kita ininya jadi 15 pixel gitu ya, biar kelihatan banget. Nah, jadi ada bordernya nih, yaitu ketebalan dengan 15 pixel, tipenya solid, dan warnanya adalah oranye atau heksadesimal seperti ini gitu ya. Nah, itu tadi contoh dari penggunaan CSS, baik selektornya, dari selektor ID ataupun kelas ataupun elemennya. Kemudian juga kita menggunakan beberapa properti yang basic gitu ya atau yang dasar. Kalian bisa explore lagi gitu untuk properti pada CSS karena masih banyak banget properti dari CSS. Ini basic aja sih untuk nanti bisa dieksplor lagi gitu. Oke, gitu dulu untuk chapter ini. Kita bertemu lagi di chapter selanjutnya.